menurut data yang dilansir oleh Mahkamah Agung bahwa pada sepanjang tahun 2024 yang lalu MA ya telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 206 hakim dan juga aparatur peradilan. Ya, jadi dari 206 itu 79-nya ya diberikan sanksi berat, 31 sanksi sedang dan 96 sanksi ringan. Nah, sementara untuk Komisi Yudisial ini mengusulkan pada tahun lalu ya 2024 itu ada 63 hakim yang dikenakan sanksi disiplin. Nah, dari 63 hakim tersebut ya KY mengusulkan ya untuk dijatuhkan sanksi disiplin, dan ada 38 orang ya dari 63 tersebut ini diambil alih oleh Mahkamah Agung ya, karena persoalan yang ditangani ini terkait dengan teknis judicial ya. Nah, jika melihat dari penanganan disiplin ini ya, ini mengacu pada pasal 16 ya yang ada di dalam peraturan bersama Ketua MA dan juga Ketua KY ya, ini nomor 02/PB/MA/9 Romawi 2012 dan 02/P/KY/09/2012 ya, di mana dalam penanganan ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung ya terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap 63 hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Nah, sebelumnya itu ada kasus ya yang ditangkapnya mantan sekretaris MA yaitu Nur Hadi ini di Maret 2021, dan mantan sekjen Mahkamah Agung yaitu Hasbi Hasan ini di April 2024 ya, karena menerima suap dan gratifikasi ya, serta menjadi perantara pengaturan perkara di lingkungan Mahkamah Agung ya, di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dan begitu juga ya, ada juga Hakim Agung yang juga terlibat suap dan diberhentikan. Nah, ini ada Hakim Agung Ahmad Yamani ini di November 2012 ya, ini kasusnya ini mengubah ya lama pemidanaan ya terhadap pengedar narkoba. Lalu itu ada Hakim Agung ya Sudrajat Dimyati, nah, ini terbukti menerima suap ini di Mei 2023 dan divonis oleh PN Bandung ya. Dan juga ada Hakim Agung ya, ini yang nonaktif ya, Gajalba Saleh, yang divonis menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini di Oktober 2024. Nah, ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nah, terkait dengan hal ini ya, ini sangat menarik ya, karena apa? Karena lagi-lagi kita diperhadapkan dengan profesionalisme yang tidak konsisten ya, yang terhadap kode etik hakim ya, di mana ini juga mengganggu ya sistem peradilan di Indonesia. Nah, kalau di 2025 ya, kita bisa lihat bagaimana perkembangan kasus dari Jarod Fricker ya, yang kemarin di rumahnya itu ditemukan uang ya sejumlah 920 miliar dan juga batangan emas ya sekitar 51 kg. Nah, ini juga terkait dengan pengaturan ya beberapa kasus yang terlibat oleh Jarod Fricker ini terkait dengan Fisprak putusan bebas di PN Surabaya. Ini kasusnya Ronald Tanur ya, Gregorius Ronald Tanur, dan itu juga ya terkait dengan putusan yang ada di PN Jakarta Selatan ya, ini terkait dengan pengurusan kasus ataupun kasus suap ya yang melibatkan 3 hakim ya yang ada di PN Jakarta Selatan ya, karena pihak Kejagung pada saat itu ya melakukan penangkapan ya terhadap ketua PN ya Jaksel itu Arif Nuryanta, dan yang terakhir yang bersangkutan ini menjadi atau menjabat sebagai wakil ketua di PN Jakarta Pusat ya. Nah, Arif Nuryanta ini ditangkap oleh Kejagung dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap ya untuk pengurusan kasus korupsi ekspor minyak sawit ya, atau CPO ya, yang melibatkan beberapa
korporasi, ya itu ada PHG ya, Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan juga Musimas Group. Nah ini peristiwanya di bulan April kemarin ya, di tanggal 12 April 2025. Nah posisi Jarod Fikar ini, nah ini kan sebagai pejabat ya di Mahkamah Agung ya dari 2012 sampai 2022. Jadi ada sekitar 10 tahun yang bersangkutan ini menjadi pejabat di MA. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini ya, di dalam beberapa persoalan yang menjadi problem ya terkait dengan profesionalisme hakim ya di dalam menangani perkara-perkara yang ada ya. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa hakim itu ya sebagai officium nobile ya, profesi yang luhur ya, di antara beberapa profesi hukum lainnya ya, termasuk juga advokat atau pengacara. Nah, ini merupakan profesi yang pada hakikatnya ini memberikan pelayanan pada manusia dan masyarakat ya, yang dalam pelaksanaannya ini dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Nah, dalam tiap profesi itu ya, perlu adanya etika profesi ya sebagai bentuk perwujudan etika moral ya, yang bertujuan untuk kebaikan dari jalannya profesi. Dan dalam profesi hukum ya, etika ini memiliki peranan yang sangat penting ya. Karena apa? Karena profesi hukum ini dalam aktivitasnya ya, dalam pekerjaan ini berkaitan dengan usaha bagaimana untuk mewujudkan keadilan ya, dan ketertiban di kehidupan masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian ya, profesi hukum ya ini merupakan suatu jabatan yang diisi oleh seseorang yang memiliki tugas dalam melakukan penegakan dan juga menjaga kewibawaan ya, kewibawaan hukum itu sendiri. Nah, jika kita lihat ya hubungan antara profesi dan etika ya, etika ini memiliki nilai yang lebih luas ya daripada nilai hukum itu sendiri, karena nilai etika ini merupakan ilmu yang mengintegrasikan segala pendekatan ilmu ya menjadi satu kesatuan dalam bentuk sikap hidup yang menghasilkan berbagai nilai ya, dengan dengan tujuan untuk mendukung satu kehidupan. Nah, terkait dengan pandangan etis ya, pandangan etika, bahwa hukum dan etika ya ini terintegrasi ya, sehingga hukum itu sendiri ya ini harus mengandung nilai-nilai moral. Nah, meskipun ya pada pandangan positifis ya, kaum positifis ini menurut mereka ya bahwa hukum dan moral itu harus terpisah ya. Jadi ya ini adalah kelompok Hannah Kelsen ya. Dan dalam pertimbangan hukum ini harus dilepaskan dengan pertimbangan moral, yaitu kalau dari aliran positivisme hukum ya. Nah, di lingkungan peradilan ya, Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial ini sudah mendefinisikan atau memberikan definisi etika ke dalam keputusan bersama ya, antara Ketua MA dan juga Ketua Komisi Yudisial ya, dengan nomor 047 garing KMA garing SKB garing 4 Romawi garing 2009, dan juga nomor 02 garing SKB ya garing P titik KY garing 4 Romawi garing 2009 ya. Ini tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim atau disingkat KE PPH. Dan keputusan bersama ini ya ini sudah ditetapkan menjadi peraturan bersama ya, dalam bentuk peraturan bersama antara Ketua MA dan juga Ketua KY ya, dengan nomor 02 garing PB garing MA garing 9 Romawi garing 2012, dan nomor 02 garing PB garing P titik KY garing 09 garing 2012. Nah, ini sebagai panduan penegakan dari kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Nah, sesuai dengan surat ataupun sesuai dengan keputusan bersama tersebut ya, definisi etika disebutkan bahwa etika merupakan kumpulan ajas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar atau tidak dan salah atau buruk yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, profesi hakim ya ini memiliki atau mempunyai kedudukan atau tempat khusus ya, karena persoalan perlindungan kepentingan hukum ya, dan juga kepentingan umum untuk para pihak yang berperkara dan juga perorangan yang mencari keadilan
Nah, ini harus diamankan ya, tidak hanya melalui peraturan hukum, melainkan juga dapat mengacu pada aturan yang lebih luas dan bersumber dari hati nurani seperti etika, moral, dan juga agama. Nah, kembali kepada KEPPH ya, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Nah, KEPPH ini berisi unsur-unsur yang menjadi kriteria bagi setiap individu hakim ya, agar dapat menjadi hakim yang ideal ya. Nah, ketentuan yang ada dalam KEPPH ya, itu tidak hanya mengatur ya hakim sebagai individu di dalam mengambil keputusan judisial saja ya, melainkan juga sebagai manusia biasa ya, dan juga bagian dari suatu masyarakat ya. Nah, untuk itu hakim yang memiliki budi pekerti luhur ya dapat menunjukkan bahwa profesinya ya, profesi hakim itu memang memiliki sifat kemuliaan ya, atau biasa disebut dengan istilah officium nobile. Nah, kalau dari sejarahnya ya, kode etik pedoman perilaku hakim ini ya, KEPPH ini muncul pertama kali dalam kongres keempat luar biasa dari IKAHI, yaitu pada tahun 1966 di Semarang ya, untuk menyusun pedoman kode etik hakim. Nah, lalu Mahkamah Agung ya merespon pedoman tersebut dengan melakukan serangkaian kajian dan menerima masukan dari hakim ya di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan ya. Gitu juga masukan dari kalangan praktisi hukum, akademisi, dan juga dari pihak lain ya. Dan di tanggal 30 Maret ya di tahun 2001 ya, berdasarkan Musyawarah Nasional IKAHI yang ke-13 ya, ini diselenggarakan di Bandung, mendefinisikan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang hakim ya. Kemudian sifat-sifat tersebut ya digambarkan dalam beberapa di dalam lambang yang menjadi pancadharma hakim ya. Yang pertama itu adalah kartika ya. Kartika ini maksudnya adalah bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu cakra ya. Cakra ini merupakan simbol dari senjata ampuh ya, dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan juga ketidakadilan. Nah, yang ketiga itu adalah simbol candra ya. Ini maksudnya adalah bulan yang menerangi setiap segala tempat yang gelap ya, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Lalu itu adalah yang keempat adalah lambang sari ya, maksudnya bunga yang semerbak wangi yang mengharumi berkelakuan tidak tercela. Nah, lalu ada lambang tirta, yaitu air yang membersihkan segala kotoran di dunia, yang berarti hakim itu harus memiliki sifat yang jujur ya. Nah, selanjutnya Mahkamah Agung menindaklanjuti ya rapat kerja MA pada tahun 2002 di Surabaya ini dengan merumuskan 10 prinsip pedoman perilaku hakim ya, berdasarkan kajian mendalam terhadap perbandingan prinsip-prinsip yang secara internasional maupun peraturan-peraturan yang serupa yang ditetapkan di berbagai negara ya. Antara lain itu adalah the Bangalore Principle of Judicial Conduct, atau biasa disebut dengan Bangalore Principle ya. Nah, Bangalore Principle ini merupakan suatu pedoman dari peraturan internasional yang menjadi panduan bagi berbagai negara ya dalam menyusun kode etik yang khusus mengatur perilaku hakim ya. Jadi ada 6 ya yang menjadi prinsip di dalam Bangalore Principle ini. Yang pertama itu adalah independensi ya, yang kedua itu imparsialitas, yang ketiga itu integritas, yang keempat itu adalah kesusilaan, yang kelima adalah persamaan, dan yang keenam itu adalah kompetensi dan kemampuan. Nah, pada akhirnya ya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim ya melalui surat keputusan Ketua MA ya nomor KMA garing 104 garing SK garing 12 Romawi tahun 2006 ya, ini tentang pedoman perilaku hakim, dan juga surat keputusan Ketua MA nomor 215 garing KMA garing SK garing 12 Romawi ya garing 2007, ini tentang petunjuk pelaksana pedoman perilaku hakim ya. Nah, penyusunan pedoman perilaku hakim tersebut ini disusun dengan menjadikan Bangalore Principle tadi ini sebagai suatu panduan bagi penyusunan kode etik ya. Nah, selain MA ya, Komisi Yudisial ya selaku ataupun sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim ini juga melakukan kajian secara mendalam untuk menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim ya, yang bisa menjadi pegangan bagi para hakim di seluruh Indonesia ya. Nah, dengan demikian
di tahun 2009 ya, Mahkamah Agung dan juga KY ini menerbitkan surat keputusan bersama ya SKB ya Ketua MA dan juga Ketua KY dengan nomor 047 garing KMA garing SKB garing Pak Romawi garing 2009 dan juga nomor 02 garing SKB garing P titik KY garing Pak Romawi garing 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim ya. Jadi di dalam KEPPH ini ya kode etik pedoman perilaku hakim ini ada 10 prinsip dasar ya. Yang pertama itu adalah berperilaku adil ya, yang kedua itu berperilaku jujur, ketiga berperilaku arif dan bijaksana ya, yang keempat bersikap mandiri ya, yang kelima itu berintegritas tinggi ya, yang keenam itu bertanggung jawab, yang ketujuh menjunjung tinggi harga diri ya, kedelapan itu berdisiplin tinggi, yang kesembilan itu berperilaku rendah hati, dan yang kesepuluh itu bersikap profesional. Nah, adapun ya beberapa maksud dan tujuan dari disusunnya kode etik dan pedoman perilaku tersebut ya. Yang pertama itu sebagai tools atau alat ya, atau sebagai instrumen untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim ya, dan juga untuk pengawasan terhadap tingkah laku hakim. Yang kedua ini sebagai KEPPH ini sebagai sarana kontrol sosial ya, dan juga dibuat untuk mencegah ya campur tangan ekstrajudisial, serta sebagai sarana untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan juga antar anggota dengan masyarakat. Dan yang ketiga itu memberikan jaminan ya bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsionalitas bagi hakim sendiri. Dan yang keempat itu menumbuhkan kepercayaan ya di dalam masyarakat pada lembaga peradilan ya. Karena kepercayaan masyarakat ini memiliki nilai yang sangat penting ya, apalagi saat ini penegakan supremasi hukum ya seringkali dianggap mengalami kemunduran atau kemandekan. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya ya, hakim ini mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan ya, atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena hakim ya memiliki tanggung jawab yang begitu besar atau sangat besar, maka hakim harus memiliki sikap dan sifat ya, yang dapat menjamin terlaksananya tugas dan kewajiban tersebut. Nah, ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur syarat yang harus dipenuhi hakim ya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan dan juga penegak hukum di Indonesia ya. Ini bisa kita lihat di beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah di pasal 33 di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ya, ini undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di pasal ini disebutkan bahwa hakim memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Nah, lalu yang kedua itu di Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di pasal 13 ayat 1. Nah, ini merupakan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ya, tentang peradilan agama. Nah, di pasal ini ya, di Undang-Undang 50 tahun 2009 ini menyebutkan bahwa hakim wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 ya, di pasal 13B. Nah, ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Ya, di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hakim wajib memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, ya, berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku. Nah, terkait dengan larangan hakim ya untuk menerima suap dalam bentuk apapun, ya, ini diatur di pasal 6 ayat 3 huruf A dan B ya, di dalam peraturan bersama Ketua MA dan Ketua KY nomor 02 garing PB garing MA garing 9 Romawi garing 2012 dan nomor 02 PB ya garing P titik KY garing 09 garing 2012 ya, di mana di dalam huruf A ya disebutkan bahwa hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah ya suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji hadiah ya, hibah, warisan, pemberian penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari yang pertama adalah advokat ya, yang kedua itu penuntut, yang ketiga itu orang yang sedang diadili,
Ya, keempat itu pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, dan yang kelima itu pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar, ya, patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Nah, selain itu di huruf B ya disebutkan bahwa hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Nah, selain itu ya, Komisi Yudisial juga pernah ya menemukan beberapa bentuk pelanggaran etik yang pernah dilakukan hakim, ya ini berdasarkan hasil investigasi dari KY sendiri. Ya, yang pertama itu adanya dugaan menerima uang dalam penanganan perkara, ya. Nah, yang kedua itu dugaan melakukan pemerasan, yang ketiga itu dugaan melakukan penipuan dan penggelapan, yang keempat itu dugaan ya menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami atau istri para pihak, ya. Yang kelima itu dugaan melakukan penyuapan untuk pendidikan, ya. Dan yang kelima itu, yang keenam itu adalah dugaan pungutan liar. Nah, terdapat juga beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh hakim, ini berdasarkan ketentuan kode etik, ya. Yang pertama, hakim dilarang memberikan keistimewaan untuk salah satu pihak yang tengah berperkara, ya, atau kuasanya termasuk penuntut umum dan saksi, ya. Yang kedua, hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah ya, suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, ya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut umum, orang yang berperkara dan pihak lain yang terlibat. Yang ketiga, hakim dilarang menggunakan wibawa ya pengadilan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau pihak ketiga lainnya. Dan yang keempat, hakim dilarang melakukan praktik ya tawar menawar putusan atau negosiasi ya, terhadap perkara yang dia tangani, ya, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu ya dalam menangani suatu perkara di pengadilan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan yang kelima itu hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan ya sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, ya, begitu juga anggota luar atau siapapun yang memiliki hubungan finansial dengan hakim tersebut, ya. Nah, jika kita menggunakan teori realisme hukum, ya, di dalam teori realisme hukum disebutkan bahwa dalam konteks ya putusan seorang hakim ya tidak lahir begitu saja dari suatu ruang yang hampa atau ruang kosong, ya, melainkan ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor ini ya bisa dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah faktor internal, yang kedua itu adalah faktor eksternal, ya. Nah, berdasarkan temuan dari KY ya dari Komisi Yudisial, nah faktor internal yang mempengaruhi ya terhadap putusan seorang hakim itu adalah pertama adanya posisi antara hakim yang tidak setara, ya, kadangkala ini memberikan intervensi dalam memutus suatu perkara, ya. Jadi hal ini dapat terjadi karena seorang hakim yang segan untuk memberikan dissenting opinion karena adanya teman atau ketua yang lebih senior, ya. Dan yang kedua itu ada pengalaman ya, di suatu pengadilan yang mendistribusikan perkara berdasarkan like or dislike, ya, atau suka atau tidak suka oleh ketua PN setempat, ya. Jadi ini faktor subjektivisme dari ketua PN-nya. Yang ketiga, ini kerap kali keterbatasan hakim ya di suatu pengadilan ini menjadikan adanya hakim saling menggantikan satu sama lain ya ketika dalam menangani perkara. Nah, hal ini terjadi ya biasanya adanya prioritas mendahulukan di dalam persidangan tipikor. Nah, selain dari faktor internal tadi, ini juga ada faktor luar ya, faktor eksternal dalam bentuk intervensi ataupun pengaruh ya yang datang dari pihak luar. Nah, faktor eksternal ini yang pertama itu adalah penuntut umum, ya, dalam hal ini adalah jaksa. Ini kadang-kala yang tidak mampu menghadirkan saksi-saksi ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu intervensi dari kekuatan politik, ya. Yang ketiga itu adanya tekanan massa yang berujung penyerangan atas keselamatan hakim, ya, ini biasanya terjadi unjuk rasa ya di depan kantor pengadilan.
Yang keempat itu kendala kondisi geografis, ya, seperti keamanan, ya, kesulitan transportasi, komunikasi, dan kebutuhan logistik. Nah, lantas ya bagaimana cara untuk menghindari pelanggaran kode etik ini, ya, pelanggaran kode etik hakim ini? Nah, jawabannya adalah tetap berpegang pada KE PPH, ya, kode etik pedoman perilaku hakim. Ya, KE PPH ini ya seperti disebutkan tadi, yaitu tertuang dalam SKB, ya, antara ketua MA dan ketua KY nomor 047 garing KMA garing SKB garing 4 Romawi garing 2009, dan nomor 02 garing SKB garing P titik KY garing 4 Romawi garing 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ya, jadi di dalam KPPH ini ya, terdapat 10 prinsip yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, ya, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, ya, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Ya, kita berharap ya kasus-kasus ya, hakim yang sedang menangani satu perkara tertentu, ya, kita berharap tidak terlibat dalam pidana korupsi atau suap, ya, ataupun gratifikasi apapun itu. Karena apa? Karena untuk menjunjung tinggi ya lembaga peradilan yang yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Baik, itu saja yang kita sampaikan ya terkait dengan profesionalisme hakim, ya, apakah dengan dinaikkannya tunjangan atau gaji hakim, apakah itu akan linear, ya, atau selaras dengan profesionalisme kinerja hakim di kemudian hari. Nah, kita akan lihat apakah akan terulang tindakan-tindakan yang pernah terjadi sebelumnya, ya, setelah pemberlakuan ataupun setelah adanya kebijakan dari Presiden Prabowo di dalam menaikkan gaji atau tunjangan bagi hakim. Baik, itu saja yang kita sampaikan saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Selamat malam.